大齐皇朝，齐皇统治无边疆域，疆域内有6大王国为父，宗门附庸王国，王国附庸皇朝。至于皇。Bab 256-260. Dia baru saja bertemu dengan seorang ahli misterius di pintu masuk menara Smoky Tea. Selain itu, ada penampakan paviliun pembantaian darah dan kekuatan misterius seperti Qian Suiro benar-benar muncul di kota tanpa jejak. Agar semuanya muncul di Sky Bearing pada saat yang sama, Ling Tian tidak akan percaya bahwa tidak ada skema di baliknya. Pada saat badai sedang terjadi, semua kekuatan yang berbeda sudah berada dalam perhitungan dan rencana Ling Tian. Namun, masalah sebenarnya adalah kenyataan bahwa Ling Tian tidak pernah memperhatikan masuknya kekuatan misterius ini. Dari sekian banyak ahli yang memasuki Sky Bearing, hanya Ye Baifei yang masuk ke kota secara terbuka sementara sisanya masuk tanpa jejak. Mungkinkah ada organisasi lain yang menyembunyikan diri di dalam Sky Bearing? Bagaimana mungkin tidak ada berita sama sekali? Tidak banyak organisasi yang dapat melarikan diri sepenuhnya dari jaring informasi Ling Tian di Sky Bearing. Selain keluarga Yang, satu-satunya pihak lain adalah keluarga kekaisaran. Keluarga yang telah mengalami kemunduran besar baru-baru ini dengan kemampuan mereka untuk menyembunyikan informasi yang lumpuh juga. Dengan demikian, Qian Suiro mungkin berada di bawah perlindungan keluarga kekaisaran. Berita mendadak ini telah memicu lonceng alarm di kepala Ling Tian. Ling Tian bisa merasakan bahaya besar sedang mendekat. Saya dipanggil Ling Tian, dan saya akan menguasai dunia. Mengapa saya harus terganggu oleh perubahan angin dan badai? Biarkan angin dan badai menjadi lebih ganas. Mengikuti gelombang wewangian, Ling Chen masuk ke ruangan dengan elegan dan duduk di samping Ling Tian, menganggukkan kepalanya ke arahnya. Ling Tian menghela nafas lega dan memandang ke arah Gu Xian dengan cemberut. Dia kemudian berkata perlahan, "Tower Master Gu, saya sangat tidak puas dengan masalah ini." Kata-kata Ling Tian terasa dingin saat jarinya mengetuk meja dengan ringan. Suara, "Tata," yang dihasilkan sepertinya mengetuk tepat di lubuk hati Gu Xian. "Seharusnya aku sudah menerima berita tentang ini dari awal tapi kamu tidak menyebutkannya sama sekali. Terlebih lagi, kamu harus menjadi paling akrab dengan laki-laki dari semua keluarga besar, tapi kamu juga tidak menyebutkan apapun tentang itu. Apa artinya ini?" Tatapan tajam Ling Tian menusuk langsung ke jiwa Gu Xian saat dia melanjutkan, "Kamu belum memperlakukanku seperti tuanmu yang sebenarnya. Kamu masih ingin mengandalkan menara Smoky Tea milikmu sendiri. Ini tidak bisa dilakukan. Saya pasti akan menepati janji apapun yang saya buat, tetapi saya juga sangat memperhatikan disiplin. Anda harus jelas tentang bagaimana saya akan memperlakukan seseorang yang meremehkan saya. Jika Anda tidak berdedikasi kepada saya, bagaimana aku bisa tenang? Dengan kata lain, apa yang akan kamu lakukan jika kamu jadi aku?" Ling Tian memandang Gu Xian dengan tatapan seperti pisau dan berkata dengan dingin. Gu Xian terkejut saat dia langsung berkeringat dingin. Jatuh ke lantai berlutut, seluruh tubuhnya mulai gemetar. Sebenarnya, dia tidak peduli dengan hidupnya sendiri tetapi Ling Tian telah menjadi satu-satunya harapan bagi keluarga Sangguan untuk mendapatkan kembali kejayaan mereka sebelumnya. Jika mereka kehilangan dukungan Ling Tian, keluarga Sangguan tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk bersinar lagi. Faktanya, hari kehancuran mereka mungkin tepat di depan mata mereka. Sementara keluarga Ling merahasiakan misi pembersihan mereka beberapa hari yang lalu, banyaknya orang yang meninggal membuat sesuatu yang mustahil untuk dirahasiakan sepenuhnya. Bangsawan muda, aku pelacur ini pantas mati. Wajah Gu Xian pucat saat dia tergagap. Ling Tian memelototinya dengan dingin untuk waktu yang lama sebelum berkata, "Bangun. Aku tidak ingin hal seperti ini terjadi lagi. Terima kasih bangsawan muda atas kemurahan hati Anda. Ini tidak akan terjadi lagi." Gu Xian berdiri dengan keringat masih mengalir di wajahnya. Dari nada bicara Ling Tian sebelumnya, dia sudah bisa mendengar tekad Ling Tian untuk menyingkirkan menara Smoky Tea. Aura agung yang sebelumnya dipancarkan oleh Ling Tian meninggalkan rasa takut yang tersisa di hatinya. Seperti yang dikatakan Ling Tian, jika dia menempatkan dirinya pada posisi Ling Tian, dia pasti tidak akan melepaskan dirinya dengan mudah. Ling Tian menyesap tehnya dan berkata dengan tenang, "Keluarga Sangguan menderita selama bertahun-tahun dan dengan susah payah bertahan melalui banyak masa sulit. Aku percaya bahwa Smoky Tea Tower bukan satu-satunya milikmu, kan?
Aku ingin mendengar kebenarannya. Tentu saja, Anda memiliki hak untuk tetap diam. Satu-satunya alasan mengapa Ling Tian bertindak begitu dominan sebelum ini adalah untuk menanyakan pertanyaan ini. Dia tahu bahwa Gusian pasti memiliki beberapa kartu truf penyelamat di tangannya. Setelah Gusian menjalankan Menara Smoky Tea selama bertahun-tahun, dia memiliki hubungan dekat dengan banyak pejabat pemerintah. Jika Gusian mengatakan bahwa dia tidak pernah memasukkan mata-mata ke dalam keluarga itu, Ling Tian akan sangat meragukan kemampuannya. Pada saat ini, kartu truf tersembunyi Gusian adalah faktor kritis yang dibutuhkan Ling Tian. Gusian mulai berkeringat lagi, bawahan ini pantas mati karena aku tidak memiliki kesempatan untuk melaporkannya kepada bangsawan muda. Ling Tian melambaikan tangannya dan memotongnya, itu urusanmu dan saya tidak ingin tahu. Saya hanya ingin memberitahu Anda untuk mengandalkan semua kekuatan Anda untuk mendapatkan beberapa informasi yang tidak dapat saya dapatkan. Apakah Anda mengerti informasi seperti apa yang saya maksud? Cahaya percaya diri dapat dilihat di mata Gusian saat dia berkata, bawahan ini mengerti. Aku pasti akan memberikan jawaban puas kepada bangsawan muda. Ling Tian melambaikan tangannya dan berkata, pergilah. Saya akan memberi Anda cara untuk menghubungi saya dan Anda harus memberitahu saya secepat mungkin. Apakah Anda mengerti? Setelah keributan keras terdengar dari luar, tiba-tiba menjadi sunyi ketika suara puitis terdengar. Energi spiritual dari pembekuan kuno. Lembut dan keras tanpa dasar. Teriak tak henti-hentinya di air yang tenang. Mengayunkan pohon bambu berteriak-teriak tanpa keluhan. Ini kecil seseorang membuat ini dari momen inspirasi dari angin pagi. Saya harap Anda semua akan memberi saya pendapat Anda. Puisi ini menggambarkan, angin alam tetapi mampu melakukannya tanpa menggunakan kata, angin sama sekali. Pada saat yang sama, puisi itu memiliki keanggunan yang tertanam di dalamnya. Saat Ling Tian, Ling Chen, dan Yu Bingyan membacakan puisi itu di kepala mereka merasa seolah-olah itu adalah karya yang layak, namun masih kurang artinya. Sudah pasti tidak lebih dari mimpi baginya untuk memenangkan tempat talenta nomor 1. Memang, seorang sarjana tua berkata dengan cemberut, sementara adik laki-laki ini mampu menggambarkan angin dengan indah, sepertinya ada bagian kedua dari puisi ini. Saya ingin tahu apakah Anda dapat membiarkan kami menikmati keseluruhan puisi ini. Wajah pemuda itu memerah ketika dia membungkuk, siswa ini memiliki kilasan inspirasi dan hanya menerima 4 frasa ini. Setelah memikirkannya untuk waktu yang lama, saya tidak dapat memikirkan bagian kedua. Saya sangat bersalah. Petik 2. Sarjana tua itu menganggukkan kepalanya dan menjawab dengan, oh, sebelum tetap diam. Setelah itu, beberapa siswa lain mulai melafalkan karya mereka yang gembira dan memandang ke arah para juri dengan tatapan penuh harap. Namun, mereka semua kembali ke tempat mereka dengan wajah merah tanpa gagal. Batuk pelan terdengar dari Extreme Joy Pavilion dan Simen King berjalan keluar dengan kipas lipatnya. Dengan ekspresi jijik, dia dengan santai melirik Ling Tian. Ketika Ling Tian melihat itu, dia terkekeh dan berbisik kepada dua wanita di sampingnya, orang ini ada di sini untuk pamer lagi. Aku sangat mengagumi kulitnya yang tebal itu. Bagaimana dia memiliki wajah untuk datang ke sini lagi setelah begitu benar-benar malu sebelumnya. Yu Bingyan tersenyum dan berkata, Kakak Tian, kapan kamu akan menulis puisi? Adik perempuan ini menantikan mahakaryamu. Ling Tian tersenyum sedikit dan mencubit hidungnya dengan ringan, Nyonya yang berbakat, bagaimana denganmu? Kapan kamu akan naik? Saudara ini di sini juga menunggu mahakaryamu. Dengan hidungnya yang terjepit, Yu Bingyan tidak dapat berkata apa-apa, dengan cepat melepaskan jari Ling Tian sebelum cemberut karena frustrasi. Ling Chen kemudian meletakkan tangannya di bahu Yu Bingyan dan menatap Ling Tian, bangsawan muda tidak diizinkan menggertaknya. Ling Tian tertawa dan membelai wajah Ling Chen dengan lembut. Kemudian, dia berbisik padanya, Chenerku adalah yang terbaik dan aku tidak akan menggertak Yaner. Aku hanya akan menggertakmu. Aku pasti akan menggertakmu dengan baik di malam hari. Saat dia mengatakan itu, dia tertawa aneh. Wajah Ling Chen benar-benar merah, memelototi Ling Tian dengan tatapan tajam. Namun, sorot matanya telah mengkhianati pikirannya. Tatapan penuh harap bisa dilihat di matanya yang indah itu. Di sampingnya, Simen King berkata dengan suara lembut, dalam pertemuan agung ini, aku secara khusus. Sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, orang lain mulai berteriak, biarkan aku, biarkan aku. Giliranku sekarang. Semua orang menahan napas dan melihat ke arah suara itu bersama-sama.
Setelah diinterupsi, Seaman King juga menoleh dengan ekspresi tertekan. Ternyata, suara itu terdengar dari kamar impian surgawi keluarga Yu. Setelah itu, suara lain terdengar, kenapa harus kamu? Sekarang giliranku. Setelah itu, keributan bisa terdengar. Seorang remaja muda mengenakan jubah ilmiah kemudian melompat keluar dengan senyum cerah, saya membuat puisi. Sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, dia diseret oleh remaja lain, saya sudah mengatakan bahwa ini adalah giliran saya. Mengapa kamu pergi sebelum aku? Setelah itu, suara pertengkaran menjadi lebih keras karena semakin banyak orang yang bergabung dalam pertengkaran tersebut. Setelah itu, suara mereka berkelahi kemudian terdengar. Semua orang saling menatap sama sekali tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Suara bersemangat Yumantian kemudian terdengar, bagus. Tendangan ini menarik. Itu benar, hahaha, pukul wajahnya, dasar bodoh, kau seharusnya menarik adik laki-lakinya. Dengan ledakan yang keras, beberapa orang meluncur keluar kamar dengan penampilan menyedihkan. Seorang pria muda berguling-guling di lantai dan berdiri dengan cepat sambil memarahi, bocah cilik, apakah menurutmu ayah ini di sini tidak akan berani memukulmu? Dengan peng yang keras dia menendang keluar. Pada saat ini, seorang pemuda terlempar keluar dari kamar impian surgawi dan ditendang tepat di pantat. Setelah ditendang tepat di pantat, tubuhnya yang semula tidak stabil dikirim terbang. Dengan kutukan keras, dia terbang melewati tirai dan langsung masuk ke kamar bulan surgawi. Setelah itu, suara ping ping pong pong terdengar, seolah-olah remaja ini telah mendarat di meja makan. Setelah jeritan keras dan raungan marah, "Pa," yang keras terdengar saat remaja itu mulai mengutuk, "Selamatkan aku." Beberapa siswa muda lainnya kemudian dengan cepat berteriak ketika mereka menyerang dengan cemas, "Jangan pukul saudaraku, kami akan memberikan kompensasi kepada kalian dengan perak." Dalam kekacauan itu, tirai kamar bulan surgawi ditarik ke bawah oleh orang tak dikenal dan situasi di dalam kamar itu dapat disaksikan oleh semua orang yang hadir. Ling Tian mengotak-atik gelas anggur di tangannya dan memandang dengan ekspresi santai dan acuh tak acuh. Di kamar bulan surgawi, sebuah meja besar sangat bersih, tetapi seluruh lantai berantakan. Jelas, ini adalah karya Ling Qi yang jatuh di atas meja. Qian Suiro memegang gelas anggur setengah penuh dan berdiri di dekat jendela kamar bulan surgawi. Dia tampak seperti sedang berpikir ketika dia melihat ke arah 5 orang yang masuk ke kamarnya dengan senyuman yang tidak terlihat seperti senyuman. Pada saat yang sama, pakaian putih bersihnya benar-benar bersih. Jelas, Qian Suiro sudah menyadari bahwa ada sesuatu yang salah ketika Ling Qi mendarat di atas meja dan dengan cepat mundur. Dengan demikian, anggur dan piring terbang tidak mendarat padanya sama sekali. Di sekeliling meja, 8 pria parubaya berpakaian hitam benar-benar marah. Melihat kelima pemuda yang menyerbu masuk, mereka tampak seolah-olah akan meledak. Pada saat yang sama, pakaian mereka sedikit banyak ternoda oleh beberapa saus atau anggur dari piring. Tetapi bagi mereka untuk menghindari piring terbang dan anggur sedemikian rupa di area kecil yang terbatas ini, itu sudah cukup untuk menunjukkan teknik gerakan superior mereka. Kedelapan mata mereka bersinar seperti kilat dengan aura kuat yang memancar dari mereka. Jelas bahwa mereka semua adalah ahli seni bela diri terkemuka. Hanya pelayan Qian Suiro yang berlumuran sup, saus, dan anggur. Matanya dipenuhi air mata saat dia mengejar Ling Qi dan memukulinya dengan putus asa. Ling Qi memeluk kepalanya dengan tangannya dan menghindari semua serangannya, meminta maaf saat dia berlari mengelilingi ruangan. Tidak heran jika wanita kecil itu sangat marah. Gaun cantik dan bersihnya benar-benar ternoda dan ditutupi dengan berbagai warna. Bagaimana mungkin seorang wanita muda yang sia-sia seperti dia tahan seperti itu? Sebenarnya, kekacauan itu karena wanita kecil ini mengejar Ling Qi. Pakar lain hanya melihat mereka mengejar satu sama lain tanpa emosi seolah-olah itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Mata Ling Tian berputar dengan cepat saat dia memberi isyarat kepada Ling Chen dan Yu Bingyan untuk tidak bergerak. Dia kemudian mengambil gelas anggurnya dan berjalan keluar sambil tertawa, jadi itu adalah saudara Qian. Ling Tian hanya berpikir bahwa sia-sia bagi saudara Qian untuk tidak berada di sini dengan bakat puitismu. Namun, tampaknya surga menjawab pikiran saya, dan saya akhirnya bertemu saudara Qian di sini. Ling Tian sangat senang bisa menyaksikan kemegahan saudara Qian lagi. Sebuah cahaya ilahi bersinar di mata Qian Suiro saat dia menunjukkan sedikit senyum, jadi itu adalah bangsawan muda Ling. Itu suatu kehormatan.
Saudara Qian salah, Ling Tian menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ketidakpuasan, saya memanggil saudara Qian sebagai saudara tetapi saudara Qian masih memanggil saya bangsawan muda. Anda jelas tidak memperlakukan saya sebagai saudara. Setelah Ling Tian mengatakan ini, semua orang menunjukkan ekspresi aneh di wajah mereka. Qian Suirou kemudian tersenyum tanpa komitmen dan menjawab dengan anggun, kakak Ling benar-benar menarik. Ling Tian kemudian berjalan ke paviliun bulan surgawi tanpa reservasi apapun dan melemparkan Ling Qi keluar dari kerahnya. Setelah bertepuk tangan, dia berkata sambil tersenyum, kakak Qian tidak perlu berdiri di atas upacara. Bangsawan muda ini akan menjadi orang yang sibuk dan membantumu mengurus pembuat onar kecil ini. Mari kita saudara-saudara minum yang enak. Qian Suirou memandang Ling Tian dengan senyum yang tidak tampak seperti senyuman dan menjawab dengan anggukan, kalau begitu Qian ini akan berterima kasih kepada saudara Ling. Di kamar bulan surgawi, 8 pria berpakaian hitam memandang ke arah Ling Tian tanpa emosi. Namun, ada pandangan kewaspadaan di mata mereka sebagai niat membunuh yang hampir tidak terdeteksi. Dengan wajah penuh senyuman, Ling Tian diam-diam mempelajari 8 pria ini dan terkejut dengan hasilnya. Masing-masing dari mereka adalah ahli terkemuka tanpa satupun dari mereka yang lebih lemah dari Ling Feng. Paling-paling, mereka hanya sedikit lebih lemah dari Ling Qi terkuat. Ling Tian tiba-tiba merasa dunia ini sangat gila. Dari mana semua ahli ini berasal? Seolah-olah semua ahli ini muncul dari bawah tanah dalam satu malam. Dari kekuatan penjaga Qian Suirou bisa dikatakan sebagai salah satu kekuatan terkuat yang ada di Sky Bearing. Bahkan penjaga Yu Bingyan dari keluarga Yu jauh lebih lemah dari barisannya. Dengan begitu banyak ahli terkemuka dan fakta bahwa kekuatan Qian Suirou bahkan lebih kuat dari pengawalnya, apa motif mereka datang ke Sky Bearing? Terlebih lagi, ada apa dengan permusuhan dan niat membunuh para penjaga? Sementara senyum di wajah Ling Tian belum pudar, dia sudah bisa merasakan ada yang tidak beres di hatinya. Situasi saat ini terlalu berantakan, dan Ling Tian bisa merasakan topan raksasa terbentuk. Beberapa saat kemudian, beberapa pelayan cantik datang dan dengan cepat membersihkan kamar dan menyajikan sepiring buah-buahan segar dan makanan penutup. Qian Suirou kemudian mengangkat tangannya dan mengundang Ling Tian ke kamarnya sendiri. Saat ini, Simen King telah membacakan sebuah puisi dengan gembira. Itu adalah puisi perpisahan. Menikmati pesta dengan gelas anggur terangkat tinggi. Wajah penuh air mata karena mengirim seseorang. Malam itu seperti mimpi dan fantasi. Angin malam saat ini dingin dan sunyi. Sementara Ling Tian merasa jijik terhadap karakter Simen King, dia harus mengakui bahwa puisi perpisahan Simen King benar-benar menangkap inti dari sebuah perpisahan. Dari pesta perpisahan malam sebelumnya hingga kesepian setelah mengantar tamunya. Itu memang deskripsi yang bagus. Pada saat ini, semua orang telah menyelesaikan puisi mereka dan bahkan Xiao Yansui telah membacakan puisi yang mempesona dan anggun, membuat Ling Tian sangat terkejut. Dia tidak pernah membayangkan Xiao Yansui yang biasanya galak untuk benar-benar memiliki keanggunan dan impian seorang wanita muda. Dia kemudian tidak bisa menahan cekikikan pada dirinya sendiri, saya benar-benar tidak bisa menilai buku dari sampulnya. Setelah Simen King membacakan puisinya, semua orang dipenuhi dengan pujian. Terutama beberapa cendekiawan, menganggukkan kepala setuju dengan talenta muda dari segala penjuru mengubur kepala mereka karena malu. Pada saat itu, tidak ada orang lain yang berani naik panggung karena semua orang tidak bisa tidak melihat ke arah Ling Tian. Sepertinya kebiasaan sudah terbentuk, setelah Simen King muncul, targetnya pasti Ling Tian dan Ling Tian pasti bisa bersaing dengannya. Jadi, semua orang memandang ke arah Ling Tian dengan tatapan penuh harap. Ling Tian tertawa getir saat dia bermain-main dengan gelas anggurnya sambil melihat ke arah Qian Suirou. Kakak Qian, Ling Tian masih ingat saudara Qian, menuangkan secangkir anggur bunga prem, hati seseorang meleleh dengan hujan menjadi tidak ada. Mengapa tidak, bukankah saudara Qian menunjukkan bakatmu hari ini juga? Kamu juga bisa membiarkan kami menyaksikan pesona saudara Qian. Qian Suirou menggelengkan kepalanya saat dia bersandar ke kursinya dengan penampilan riang, kakak Ling benar-benar tahu cara bercanda. Kakak Ling adalah bakat sejati, dan bagaimana adik laki-laki yang kasar ini berani memamerkan keahlianku di depan seorang ahli. Jika saya keluar sekarang, saya hanya akan menjadi bahan tertawaan. Yang terbaik adalah saya tidak membodohi diri sendiri. Namun, saudara Ling adalah individu yang berbakat dan adik laki-laki ini menantikan penampilan luar biasa saudara Ling.
Seperti yang dikatakan Qian Suirou, dia melambaikan kipasnya dengan keanggunan alami. Dengan senyum di wajahnya, Ling Tian memperhatikan detail tindakan Qian Suirou. Pada saat yang sama, dia tidak bisa tidak berseru di dalam hatinya, keterampilan cross-dressing gadis ini terlalu mistis. Terlepas dari tindakan atau ekspresinya, dia mampu melakukannya dengan sempurna. Fakta yang paling menakjubkan adalah topeng di wajahnya mampu menampilkan setiap ekspresi halus yang dia buat. Bahkan secara langsung, Ling Tian tidak tahu bahwa bangsawan muda yang anggun di depannya ini sebenarnya adalah seorang wanita yang menyamar. Tuan Muda Ling, semua orang menunggu bagianmu yang luar biasa. Dari luar terdengar suara. Itu adalah suara bangga dari Simen King yang sangat ingin mendapatkan kembali reputasinya. Ling Tian tersenyum, mengabaikan Simen King sepenuhnya saat dia berkata kepada Qian Suirou, jika memang begitu, adik laki-laki ini akan melanjutkan puisi sebelumnya. Saat dia mengatakan itu, dia mengetuk meja dengan ringan dengan jarinya dan merenung sejenak sebelum melafalkan. Hujan lembut dan kabut tipis membentuk menara yang tersenyum. Dengan semangat seperti bunga namun lembut seperti pohon willow. Keheninganku tidak mewakili ketidakberdayaan. Musim semi angin mewakili keinginanku dan hujan mewakili kekhawatiranku. Qian Suirou menunjukkan sedikit rasa malu saat dia berbalik. Beberapa dengusan kemudian terdengar ketika 8 penjaga tinggi terbakar amarah. Tampak seolah-olah mereka ingin mencabik-cabik Ling Tian. Sambil terkekeh, Ling Tian mengabaikan mereka sepenuhnya. Bagus. Benar-benar, angin musim semi mewakili keinginanku dan hujan mewakili kekhawatiranku. Seorang sarjana tua membelai janggutnya dan menganggukkan kepalanya. Puisi lembut Ling Tian sangat disukainya dan itu adalah puisi cinta tentang cinta pada pandangan pertama. Saat keenam juri membandingkan puisi Ling Tian dan Simen King, mereka semua mulai mengerutkan kening. Baik itu kedalaman atau substansi, mereka sangat mirip dan masing-masing memiliki kekuatannya sendiri. Tidak mungkin menempatkan satu di atas yang lain dan undian diumumkan. Ling Tian menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan berkata dengan sedikit ketidakberdayaan, Ling Tian hanya melanjutkan puisi yang dibuat oleh saudara Qian beberapa hari yang lalu. Inspirasi untuk puisi ini berasal dari saudara Qian dan tidak ada hubungannya dengan bangsawan muda Simen atau kompetisi puisi ini. Bagaimana puisi seperti itu bisa dinilai atau dinilai sebagai undian? Haha, jika beberapa omong kosong biasa menurut saya dapat dianggap sebagai undian, itu terlalu banyak perlakuan istimewa bagi saya. Haha, seperti yang dikatakan Ling Tian, wajah semua hakim berubah menjadi ungu di tempat. Tak satu pun dari mereka akan membayangkan bahwa puisi yang begitu indah bukanlah bakat sejati Ling Tian untuk menghadapi Simen King yang memprovokasi. Jika itu masalahnya, seberapa berbakatkah bangsawan muda Ling ini? Lebih jauh lagi, Ling Tian ini terlalu sombong, sebenarnya menyebut puisi yang begitu indah itu omong kosong. Bagaimana ini mencoba untuk menjadi rendah hati? Ini benar-benar kesombongan. Di mata semua orang yang hadir, puisi Ling Tian sebelumnya sudah dianggap sebagai karya fantastis yang hampir cukup bagus untuk dinobatkan sebagai juara. Sementara puisi Simen King jauh di depan puisi lainnya, itu sedikit lebih rendah dibandingkan dengan puisi Ling Tian. Bagi para juri untuk memutuskannya sebagai undian, itu sudah memberi banyak wajah pada keluarga Simen. Sementara puisi Simen King luar biasa, itu terbatas dan jauh dari dianggap sebagai karya seorang Grandmaster. Tapi untuk puisi Ling Tian, terutama dua frase terakhir, itu benar-benar mampu menggambarkan perasaan lembut masa muda yang sedang jatuh cinta. Jatuh cinta tapi belum bisa berkata apa-apa, ingin mengaku tapi tetap diam karena malu. Hanya dengan dua ungkapan ini saja, sudah cukup menjadi karya turun-temurun untuk generasi yang akan datang. Selanjutnya, Ling Tian dengan sengaja menekankan kata, menggambar, ketika dia berbicara sebelumnya, membuat wajah para juri memerah. Terutama 3 juri yang diundang oleh Simen King, secara alami menunjukkan bias terhadap Simen King dan sangat mendukung kedua puisi tersebut untuk diundi. Adapun Tuan King dan Meng Lige, mereka jelas berada di pihak Ling Tian tetapi mereka tetap berpegang pada prinsip mereka. Jika mereka melawan hakim lain tentang masalah seperti itu hanya akan memperburuk keadaan. Ling Tian telah memenangkan 1 ronde, dan tidak ada salahnya untuk menyatakan ronde ini seri. Selain itu, puisi perpisahan Simen King juga memiliki keistimewaannya sehingga mereka berdua tidak mengatakan apa-apa, diam-diam setuju untuk mengatur putaran ini sebagai undian. Selanjutnya, Tuan King dan Meng Lige ingin melihat semua kemampuan Ling Tian. Jika Ling Tian memenangkan kemenangan yang luar biasa saat ini,
mereka berdua khawatir Ling Tian akan menyerah begitu saja dalam pertarungan nanti dan tidak mengungkapkan bakatnya lagi. Dengan pemahaman Tuan Qin tentang Ling Tian, dia tahu bahwa Ling Tian adalah seseorang yang suka berbaring, berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau. Sangat mungkin bagi Ling Tian untuk berhenti mengungkapkan bakatnya saat ini. Pada saat ini, Simon King juga bingung di dalam hatinya. Dia memang berusaha keras untuk mendapatkan kembali reputasinya untuk membangun kembali gengsinya. Bagi Ling Tian untuk melepaskan puisi yang begitu indah, bukankah itu sama saja dengan menembak dirinya sendiri? Dengan bakatnya sendiri, Simon King secara alami dapat mengetahui bahwa puisi Ling Tian lebih baik daripada puisi miliknya. Karena itu, dia sangat gugup bahwa para juri akan mengatur kekalahannya lagi, menyebabkan dia kehilangan semua reputasinya. Dia sangat lega saat dia mendengar bahwa para juri memutuskan babak ini seri. Sekarang dia mendengar bahwa Ling Tian ingin melepaskan puisi ini, Simon King benar-benar tenang saat dia berpikir, agar satu puisi memiliki satu atau dua frase yang dapat diturunkan dari generasi ke generasi, diperlukan inspirasi, dan kebanyakan sarjana tidak akan pernah bisa menghasilkan sesuatu yang lebih baik dari itu. Bahkan ada beberapa cendekiawan yang berpengalaman dalam berbagai bidang dan ketenarannya tersebar di seluruh dunia tetapi tidak pernah bisa menghasilkan puisi yang mampu diwariskan dari generasi ke generasi. Apakah Ling Tian benar-benar berpikir bahwa puisi yang begitu fantastis adalah potongan tak berharga yang dapat ditemukan di sepanjang sisi jalan? Bahkan puisi perpisahan saya sendiri adalah sesuatu yang membutuhkan inspirasi dan merupakan karya terbaik saya sampai saat ini. Saya tidak percaya Ling Tian ini akan mampu mengalahkan saya lagi dan lagi. Memikirkan hal ini, Simon King mendengus dingin. Bangsawan muda Ling memang individu yang berbakat dan Simon King kagum. Jika bangsawan muda Ling mampu membuat puisi lain yang layak diturunkan dari generasi ke generasi, aku akan bersumpah untuk tidak pernah bermain-main dengannya, puisi dalam hidupku lagi. Ling Tian tertawa dan mengisi gelasnya lagi. Melihat anggur di gelasnya, dia perlahan melafalkan tanpa emosi, orang yang meninggalkanku, hari kemarin tidak bisa disimpan, orang yang menggangguku, hari ini akan mengkhawatirkan. Hanya dengan dua kalimat ini, hampir 1000 orang di Menara Smoky Tea benar-benar diam. Wajah Simon King juga benar-benar pucat pasi. Hanya dengan dua frasa pembuka ini, puisi ini pasti layak untuk diwariskan dari generasi ke generasi. Wajah Tuan Qin dan Meng Lige bersinar saat mereka melihat ke arah Ling Tian seolah-olah mereka baru saja mendapatkan harta karun. Saat mereka menggumamkan dua kalimat ini pada diri mereka sendiri, mereka merasa seolah-olah mereka baru saja mencicipi anggur berusia 100 tahun, dengan sisa rasa yang kuat tertinggal di mulut mereka saat mereka mengenang rasa anggur. Qian Suirou, Xiao Yansui, dan para wanita lainnya benar-benar shock. Mereka semua ahli dalam bidang ini dan sepenuhnya mampu membedakan yang baik dari yang buruk. Ketika mereka mendengar apa yang dikatakan Ling Tian sebelumnya, mereka juga berpikir bahwa dia sangat arogan. Tapi sekarang setelah mereka mendengar pembukaan yang indah ini, mereka menatap Ling Tian dengan ekspresi tidak percaya. Ketika Ling Tian dengan santai membuka mulutnya sebelumnya, kalimat indah seperti, angin musim semi mewakili keinginanku dan hujan mewakili kekhawatiranku, diucapkan. Siapa yang menyangka bahwa dalam 10 menit yang singkat ini, mereka akan dapat mendengar puisi fantastis lainnya. Berapa banyak orang dari zaman kuno sampai sekarang yang bisa melakukan itu? Sementara bakat Ling Tian tidak bisa dikatakan tak tertandingi dalam sejarah dan generasi mendatang. Ling Tian mengerutkan kening ringan saat dia berjalan keluar dari pintu kamar bulan surgawi seolah-olah dia sedang berpikir keras. Semua orang tidak bisa menahan nafas, takut nafas lembut mereka akan mengganggu pikiran Ling Tian dan menghancurkan karya bersejarah ini. Jika itu terjadi, mereka pasti akan menjadi pendosa ilmiah seumur hidup. Ling Tian kemudian mengambil beberapa langkah ke depan dan melihat ke atas dengan sikap tak terkendali seperti seorang pertapa yang sedang berkeliling benua. Pada saat ini, Ling Tian bukan lagi celana sutra nomor 1, atau bangsawan muda dari keluarga besar. Sebaliknya, dia adalah seorang cendekiawan yang luas dan berpikiran terbuka, orang yang bisa melihat semua urusan duniawi. Pada saat ini, suara renyah Ling Tian terdengar, dan dia benar-benar melafalkan seluruh puisi itu dalam satu tarikan napas. Kawanan angsa yang bermigrasi di musim gugur, seseorang dapat menikmati minuman sambil melihat pemandangan ini. Dengan harapan untuk terbang melintasi langit, ingin memeluk bulan yang cerah. Sama seperti bagaimana memotong sungai dengan pisau meningkatkan kekuatannya mengalir,
menenggelamkan kesedihan seseorang dengan anggur membawa lebih banyak kesedihan. Seseorang tidak dapat melakukan apa yang dia inginkan dalam hidup, menunggu waktu dia memiliki kebebasan untuk melayang-layang dalam hidup. Sementara puisi itu sudah dibacakan sepenuhnya, seluruh aula terdiam untuk waktu yang lama. Akhirnya, seseorang mulai bertepuk tangan ringan, membangunkan semua orang dari kebingungan mereka dengan seluruh aula bertepuk tangan meriah. Betapa puisi yang indah ini. Puisi yang penuh dengan kebijaksanaan. Suasana hati yang tidak terkendali. Sungguh puisi bijak yang sangat jelas tentang urusan duniawi. Betapa berbakatnya dia. Bahkan menyebut Ling Tian sebagai bakat luar biasa tidak akan cukup untuk menggambarkan 1% dari bakat Ling Tian. Puisi yang begitu indah pasti akan diwariskan ke generasi yang akan datang. Nama Ling Tian juga akan diwariskan dengan puisi ini, hidup selamanya. Saat tepuk tangan mereda, seorang cendekiawan tua berambut putih berjalan maju dengan tubuh bergoyang. Setiap orang yang hadir dapat mengenali cendekiawan tua ini, dia terkenal di kalangan cendekiawan dan merupakan cendekiawan nomor 1 yang diakui publik, Rong Ziyu dari Han Barat. Simon King adalah murid yang paling dia banggakan. Siapa yang mengira dia akan hadir hari ini? Rong Ziyu memiliki karakter yang jujur dan lebih berpengetahuan dari yang lain, mendapatkan rasa hormat dari semua sarjana di dunia. Melihat gurunya maju, Simon King segera maju untuk mendukungnya. Sambil menghela nafas panjang, Rong Ziyu menepis dukungan Simon King dan memandang ke arah kerumunan. Kita sekarang berada di wilayah Sky Bearing dan lelaki tua ini seharusnya tidak ikut campur. Namun, lelaki tua ini tidak bisa membantu tapi katakan sesuatu. Saya perlu menanyakan sesuatu kepada semua cendekiawan di Sky Bearing. Rong Ziyu menunjuk ke arah Ling Tian dengan lengannya yang lemah saat ujung jarinya bergetar dan suaranya menjadi serak. Seolah-olah butuh semua yang dia miliki untuk berteriak. Bakat seperti itu bahkan tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata, bakat yang melimpah, dan dia adalah jenius 1 dalam 1000 tahun. Bagaimana dia menjadi celana sutra nomor 1 di semua matamu? Apakah orang-orang di Sky Bearing benar-benar berbakat? Bagaimana kalian semua bisa disebut sarjana? Rong Ziyu berteriak, sebelum lelaki tua ini datang ke sini, semua orang hanya akan dipenuhi dengan penghinaan terhadap nama Ling Tian. Bahkan ada beberapa yang memberitahu anak-anak mereka bahwa lebih baik menjadi seseorang tanpa bakat daripada menjadi seperti Ling Tian. Rong Ziyu mulai tertawa ketika air mata memenuhi matanya. Pria tua ini masih bertanya-tanya betapa mengerikannya karakter bangsawan muda Ling. Sekarang aku akhirnya tahu yang sebenarnya, itu benar-benar menggelikan. Adalah penghancuran total dari sesuatu yang begitu indah. Ini benar-benar seperti pepatah, kurangnya bakat adalah suatu kebajikan, siapa yang bisa dibandingkan dengan Ling Tian. Kebodohan dunia benar-benar dapat dilihat. Tuan Muda Ling, lelaki tua ini meminta maaf atas prasangkaku terhadapmu sebelum hari ini. Saat dia mengatakan itu, Rong Ziyu membungkuk pada Ling Tian. Bahkan sebelum Ling Tian bisa menjawab, Rong Ziyu sudah menegakkan punggungnya dan berteriak, hari ini, lelaki tua ini tanpa malu-malu akan memberikan gelar kepada Ling Tian atas nama para cendekiawan di dunia. Dengan usia dan bakat muda Ling Tian, sementara di sana mungkin orang lain seperti dia di masa depan, dia pasti yang pertama dalam sejarah. Dia pasti mampu menjadi penyair nomor 1 di dunia. Apakah ada yang keberatan? Tubuh rapuh Rong Ziyu berdiri tegak di tengah aula dengan keagungan yang megah. Setelah beberapa saat hening, semua orang mulai bersorak bersama, penyair nomor 1. Penyair nomor 1. Bakat yang belum pernah ada sebelumnya. Bangsawan muda Ling Tian. Sorakan dari hampir 1000 dari mereka membanjiri menara Smoky Tea seperti tsunami. Ling Tian terkejut dan dia dengan cepat melangkah keluar dan membungkuk kepada Rong Ziyu. Tuan, Anda terlalu memikirkan Ling Tian. Dengan usia saya yang masih muda, bagaimana saya bisa layak mendapatkan gelar seperti itu? Saya mohon Pak untuk mempertimbangkan kembali keputusan Anda. Ling Tian benar-benar tidak layak. Rong Ziyu terkekeh, usia tidak penting dalam lingkaran ilmiah dan individu yang lebih bijak adalah yang senior. Bangsawan muda Ling tidak harus begitu rendah hati. Bakat bangsawan muda jauh melampaui rekan-rekanmu dengan bakat puisi yang menakjubkan. Semuanya hadir hari ini dapat menjadi saksi untuk itu. Anda pasti pantas mendapatkan gelar penyair nomor 1. Semua cendekiawan yang hadir bersorak dari hati mereka untuk menunjukkan ketulusan mereka dan tidak akan ada alasan bagi bangsawan muda untuk menolak gelar tersebut. Ling Tian tidak bisa menahan tawa pahit. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan berakhir dengan gelar penyair nomor 1 dari pamerannya hari ini.
Pada saat yang sama, dia tidak bisa tidak berseru di dalam hatinya, Li Bai memang Li Bai. Puisi acak yang saya pilih sebenarnya telah menimbulkan reaksi yang begitu intens. Jika saya melafalkan semua puisi Li Bai, bukankah saya akan menjadi seorang bijak puitis? 1. Saat Ling Tian mempersembahkan puisinya, tidak ada orang lain yang berani maju untuk mempermalukan diri mereka sendiri. Dengan demikian, hari pertama pertemuan ilmiah telah berakhir. Meskipun itu adalah akhir yang tiba-tiba, semua orang sangat bersemangat dan bersemangat sejak hari pertama sendirian karena mereka semua merasa bahwa ini adalah perjalanan yang berharga. Tak satu pun dari mereka akan membayangkan bahwa cendekiawan nomor 1, Si Man King, akan dikalahkan secara menyeluruh hari ini. Selanjutnya, Ling Tian telah menunjukkan bakatnya dan sangat mengejutkan semua penonton. Semua ulama kemudian memutuskan bahwa mereka pasti harus datang pagi-pagi keesokan harinya untuk menikmati pertemuan menarik yang menanti mereka. Namun, Ling Jian dan 5 pembunuh lainnya benar-benar bosan dengan pertemuan ini dan memberitahu Ling Tian bahwa mereka tidak akan datang lagi setelah hari ini. Karena itu juga niat Ling Tian, dia langsung menyetujuinya. Melihat semua orang mengucapkan selamat tinggal dan meninggalkan menara Smoky Tea, Ling Tian mengadakan perjamuan kecil di kamar wewangian surgawi bersama Tuan Qin dan Meng Lige. Takut layanannya kurang, Gusian menyajikan semua hidangan dan anggur terbaiknya. Ling Tian telah menjadi terkenal di dunia hari ini dan menjadi pusat perhatian. Secara alami, orang yang paling bahagia adalah Tuan Qin. Mata Tuan Qin sudah menjadi garis tipis dari seringai lebar di wajahnya dan dia tampak seperti melayang di awan 9. Bahkan jika dia mati di sini dan sekarang, dia pasti tidak akan menyesal dalam hidupnya. Saat Tuan Qin dan Meng Lige memasuki ruangan, mereka menyadari bahwa hanya Ling Tian dan Yu Bingyan yang hadir sementara Ling Chen, si cantik yang menjatuhkan negara, hilang dari meja. Keduanya diam-diam tertekan di dalam hati mereka saat mereka bertanya-tanya kemana Ling Chen pergi. Tapi sebagai senior, bagaimana mungkin mereka bertanya tentang teman perempuan dari murid mereka? Dengan demikian, mereka hanya bisa menyembunyikan kekecewaan di hati mereka. Setelah beberapa putaran anggur dan hidangan, semua orang mulai saling menghangatkan. Apa yang paling mengejutkan Ling Tian adalah kenyataan bahwa Meng Lige berpengetahuan luas dalam semua aspek, baik itu geografi, astrologi, agama, dan lain-lain. Selain itu, ia memiliki pandangan uniknya sendiri tentang banyak hal berbeda yang segera membangkitkan minat Ling Tian. Karena itu, Ling Tian dengan sengaja menanyakan beberapa pertanyaan yang tidak jelas dan Meng Lige sebenarnya bisa menjawabnya dengan agak akurat. Sementara sebagian besar jawabannya hanyalah deduksi, Ling Tian masih kagum dengan pengetahuan Meng Lige dan langsung memiliki kesan yang berbeda tentangnya. Tidak heran dunia mengatakan bahwa dia adalah orang bijak. Memang benar, hanya pengetahuannya saja yang layak dihormati semua orang. Pengetahuannya tidak kalah dengan Ye Qingchen, dan dia mungkin lebih berpengetahuan daripada Tuan Qin. Topik tiba-tiba berubah ke berbagai keluarga besar dan Tuan Qin adalah orang pertama yang mengajukan pertanyaan, Tianer, sejak kapan kamu menjadi begitu populer? Untuk Tuan ketiga Yu yang berbicara atas namamu, aku tidak terlalu terkejut. Bahkan untuk keluarga Dongfang ingin membangun hubungan baik denganmu, itu masih sesuatu yang diharapkan. Tapi sejak kapan keluarga Nangong juga datang ke sisimu? Inilah yang membuatku paling bingung. Ling Tian tertawa dan menjelaskan persekutuannya dengan keluarga Nangong. Ketika mereka mendengar bahwa kepala keluarga Nangong, Nangong Tianlong, benar-benar menderita kerugian di bawah Ling Tian, semua orang tidak bisa menahan tawa. Sejak dimulainya jamuan makan, Meng Lige telah mengamati Ling Tian dan semua orang di jamuan makan dan tidak bisa tidak terkejut. Dia belum pernah melihat hubungan yang serasi antara guru dan murid sebelumnya. Ling Tian ini benar-benar keturunan yang istimewa. Cara Tuan Qin memandang Ling Tian, bagaimana itu tampak seperti seorang guru memandang seorang siswa. Tuan Qin jelas terlihat seperti sedang berbicara dengan cucu terdekatnya. Wajahnya penuh dengan cinta, kegembiraan, dan kepuasan. Pada saat yang sama, Tuan Qin juga benar-benar santai, tanpa sedikit pun rasa takut atau pendiam saat berbicara dengan calon kepala keluarga ini. Hubungan tuan dan bawahan seperti itu adalah sesuatu yang selalu diinginkan Meng Lige. Saat melayani Wei Chengping, ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah terjadi. Membandingkan Ling Tian dan Wei Chengping, perbedaannya sangat jelas. Ling Tian mencoba memenangkan hati Tuan Qin dengan tujuan memenangkan hatinya,
sementara Wei Chengping memenangkan hatinya karena memenangkan kekuatannya. Meskipun akhirnya mirip, perbedaan prosesnya seluas langit dan bumi. Yang pertama seperti angin sepoi-sepoi dan gerimis musim semi yang ringan, secara bertahap membasahi sesuatu bahkan tanpa jejak. Dengan demikian, seseorang tanpa sadar dapat menerima melayani tuannya dengan gembira. Adapun yang terakhir, itu seperti badai yang dahsyat, dengan kecepatan sebagai prioritas nomor satu. Sementara yang pertama membutuhkan banyak waktu, efeknya bertahan lama. Adapun yang terakhir, karena waktu yang dihabiskan untuk membangun hubungan mereka singkat, ada risiko pengkhianatan setelah jangka waktu tertentu. Meng Lige dan Wei Chengping adalah contoh yang bagus untuk ini. Memikirkan hal ini, Meng Lige mulai memandang Ling Tian dengan tatapan memuji. Ling Tian tiba-tiba melihat ke arah Meng Lige dan berkata dengan serius, "Tuan Meng, saya percaya bahwa Anda seharusnya sudah mengetahui keadaan Anda saat ini dan saya tidak akan bertele-tele di depan orang bijak." Ling Tian sangat khawatir tentang keselamatan dan kemauan Tuan berbicara terus terang. "Saya harap Tuan tidak akan menyalahkan saya." Meng Lige samar-samar bisa menebak apa yang dikatakan Ling Tian dan menjawab sambil tersenyum, "Bangsawan muda Ling dapat merasa bebas untuk mengungkapkan pikiranmu." Ling Tian melanjutkan, "Dengan kebijaksanaan Tuan, Anda benar-benar bersedia melayani di bawah sayap Wei Chengping. Biasanya, hal seperti itu seharusnya tidak terjadi dengan penglihatan Tuan yang tajam." Meng Lige tertawa pahit sebelum berkata, "Bangsawan muda Ling tidak menyadari sesuatu. Bertahun-tahun yang lalu, guruku berutang budi pada keluarga Kekaisaran Wei Utara. Tepat ketika aku akhirnya lulus dari pengajaran guruku, keluarga Kekaisaran dari Wei Utara datang untuk mencari guru saya untuk mencari murid untuk membantu Wei Utara. Awalnya, pengetahuan saya terlalu dangkal untuk melakukan tugas seperti itu. Namun, saya adalah satu-satunya di sisi guru saya saat itu." Saat dia mengatakan itu, Meng Lige menggelengkan kepalanya dan menenggak segelas anggur sebelum melanjutkan, "Guruku selalu menekankan janji seseorang dan guruku tidak bisa mengabaikan Wei Utara. Pada saat yang sama, dia juga tidak mau untuk menghancurkan masa depanku. Jadi, dia membiarkanku membuat keputusan." Sebagai seorang murid, Tuan Qin tiba-tiba berdiri dan membungkuk kepada Meng Lige. Meng Lige ingin menghindari busur tetapi dihentikan oleh Tuan Qin, "Saudara muda, Anda tidak dapat menghindari busur ini. Ini adalah sesuatu yang pantas Anda dapatkan. Ini adalah busur dari saudara bodoh ini untuk berterima kasih atas pengorbanan Anda. Saudara ini benar-benar bersalah." Saat Tuan Qin mengatakan itu, air mata memenuhi wajahnya. Meng Lige menghela nafas, "Bagaimana mungkin aku tidak membalas kebaikan guru kita? Untuk kakak senior mengatakan ini, kamu membuatku malu." Setelah berhenti sejenak, Meng Lige melanjutkan ceritanya, "Ketika adik laki-laki ini pertama kali tiba di Wei Utara, saya menyadari bahwa putra mahkota Chengping sangat berpikiran sempit tetapi mampu dalam segala hal. Dia tegas dan kejam dalam tindakannya, bakat untuk memerintah bangsa. Adik laki-laki ini kemudian berpikir bahwa jika dia dapat memperlakukan saya dengan baik dan mendengarkan setidaknya setengah dari ajaran saya, bukanlah hal yang buruk bagi saya untuk tinggal di Wei Utara. Namun, saya tidak pernah membayangkan bahwa dia." Saat Meng Lige mengatakan itu, dia menggelengkan kepalanya dengan getir sebelum tiba-tiba mengeluarkan senyum riang, "Namun, itu juga bagus. Adik laki-laki ini benar-benar mendapat manfaat darinya dan saya tidak lagi harus melibatkan diri dalam pusaran politik benua. Ini benar-benar berkah tersembunyi." Ling Tian mengangguk dan mulai berpikir dengan hati-hati. Kalimat terakhir Meng Lige jelas diucapkan kepadanya. Meng Lige jelas mencoba memberi isyarat kepada Ling Tian untuk tidak mengikatnya. Karena itu, Ling Tian tersenyum, "Tuan berterus terang dengan kata-kata Anda dan bagaimana mungkin Ling Tian memaksa Anda? Sementara Ling Tian mungkin tidak memiliki kemampuan lain, saya memang punya beberapa prinsip pasti. Bagaimana saya berani memaksa Tuan melakukan apa yang tidak Anda inginkan? Ketika badai mereda, Tuan dapat memilih untuk pergi jika Anda mau. Namun, harap diingat bahwa pintu keluarga Ling akan terbuka selamanya. Bahkan jika Anda tidak bisa tinggal lama, alangkah baiknya jika Anda bisa datang dan beristirahat sejenak ketika Anda lelah berkeliling benua. Sedangkan kediaman Ling tidak sangat handal, itu akan mampu menangkis badai dan hujan untuk Tuan. Saya harap Tuan tidak akan menolak saya." Meng Lige menangkupkan tinjunya sebagai jawaban, "Terima kasih, bangsawan muda." Ling Tian tersenyum riang dan mengangkat gelasnya, "Bertemu satu sama lain menunjukkan bahwa kita ditakdirkan.
Saya ingin tahu apakah Tuan dapat mendiskusikan situasi benua dengan saya. Anggap saja sebagai percakapan santai di jamuan makan dan Anda dapat merasa bebas untuk mengatakan sesukamu. Ling Tian siap mendengarkan. Meng Lige menggelengkan kepalanya sambil tertawa, bangsawan muda Ling benar-benar licik. Setelah merenung sejenak, Meng Lige tiba-tiba menatap Ling Tian dengan serius. Sebelum ini, saya ingin mengajukan pertanyaan kepada bangsawan muda. Saya harap bangsawan muda akan menjawab saya. Ling Tian berkata dengan serius, jangan ragu untuk bertanya, selama aku bisa menjawabnya, aku tidak akan menahan apapun. Meng Lige menatap Ling Tian dan bertanya dengan sikap yang mengesankan, saya ingin bertanya kepada bangsawan muda, apa arti rakyat jelata bagi Anda? Orang biasa. Ling Tian tertawa, Tuan, sehubungan dengan rakyat jelata, itu tergantung pada status orang yang menilai nilai mereka. Dengan status yang berbeda, cara mereka menilai rakyat jelata pasti akan berbeda. Apakah Tuan setuju dengan saya? Apakah Tuan benar-benar berpikir bahwa saya akan menjawab Anda dengan bebas pada saat dan tempat ini? Meng Lige mengerutkan kening dan menjawab, akankah bangsawan muda mencerahkanku? Ling Tian memutar gelas anggur di tangannya dan tersenyum, jika Tuan memiliki pertanyaan, saya tentu harus jujur. Di mata saya, rakyat jelata di dunia tidak lebih dari semut. Wajah semua orang yang hadir langsung berubah. Tak satu pun dari mereka mengharapkan Ling Tian membalas dengan cara seperti itu. Tuan Qin mulai mengerutkan kening dengan wajah tidak senang. Seolah-olah dia mengerti sesuatu, Meng Lige mulai menyelidiki Ling Tian, bangsawan muda tampaknya memiliki hal lain untuk dikatakan. Bagaimana ini bisa dengan bebas mengutarakan pikiranmu? Ling Tian tertawa dan berkata dengan nada yang dalam, itu benar. Jika saya orang biasa, maka rakyat jelata di dunia akan menjadi seperti daging dan darah bagi saya. Namun, saya sekarang lahir di keluarga besar dan jika tidak ada perubahan lain, rakyat jelata tidak ada bedanya dengan semut di hati saya. Ini memang yang saya rasakan. Apakah Tuan tidak mempercayai saya? Meng Lige merenungkan kata-kata Ling Tian sejenak sebelum tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk bertanya, jika bangsawan muda melakukan pemberontakan, apa yang akan Anda lakukan? Apa yang akan terjadi orang biasa bagimu? Peralatan. Ling Tian berkata tanpa sedikit pun keraguan, jika aku melakukan pemberontakan untuk menaklukkan benua, rakyat jelata di benua itu akan menjadi alat paling tajam di tanganku. Kekayaan dapat diambil dari mereka untuk membangun pasukanku. Orang-orang mereka dapat wajib militer untuk menjadi tentara saya. Kehendak rakyat jelata dapat menjadi pendukung gerakan saya. Kemarahan rakyat jelata dapat dihasut untuk membenarkan tindakan saya. Dengan demikian, jika saya melakukan pemberontakan, rakyat jelata akan menjadi alat saya. Petik 2. Meng Lige mengerutkan kening, bagaimana jika bangsawan muda menjadi penguasa benua? Apa yang akan kamu lakukan? Bagaimana kamu akan berurusan dengan rakyat jelata? Mereka akan menjadi orang-orangku. Ling Tian tidak lagi mengotak-atik gelas anggurnya dan mendongak dengan ekspresi tegas, jika aku adalah penguasa benua, rakyat jelata akan menjadi rakyatku. Saya pasti akan melakukan yang terbaik untuk memberi manfaat bagi orang-orang. Saya akan memastikan bahwa yang tua akan diperhatikan dan yang muda akan memiliki seseorang untuk diandalkan. Bahkan jika 1000 tahun berlalu, hatiku ini tidak akan berubah. Dengan kemampuan bangsawan muda saat ini, bukan tidak mungkin bagimu untuk menjadi berkah bagi rakyat jelata. Kehidupan rakyat jelata sekarang sengsara melampaui kata-kata dengan kelaparan yang menyebar di banyak tempat. Namun, aku belum pernah melihat bangsawan muda mengambil apapun. Aku bertanya-tanya mengapa ini terjadi. Bagaimana bangsawan muda bisa mendapatkan kepercayaanku? Meng Lige bertanya dengan nada tajam yang tidak wajar. Hahaha, Ling Tian tertawa, aku bukan penguasa benua atau dewa kebajikan. Aku hanya bangsawan muda dari keluarga Ling dan setiap tael perak dari keluarga Lingku diperoleh dengan susah payah. Bahkan jika rakyat jelata berada dalam lubang keputusasaan dan menderita kelaparan, apa hubungannya dengan saya? Saya akan menyelamatkan orang-orang karena belas kasih tetapi bukan karena itu suatu kebutuhan. Pertanyaan. Ling Tian bertanya, dunia bukan milik keluarga Ling, dan rakyat jelata bukanlah orang-orang dari keluarga Ling saya. Bahkan jika semua rakyat jelata mati karena banjir besar, apa hubungannya dengan saya? Ling Tian berkata dengan ejekan, selama keluarga Ling saya kaya dan dapat menjalani kehidupan yang berkelimpahan, mengapa kita harus takut kelaparan di dunia? Bahkan jika dunia jatuh ke dalam kekacauan total, itu tidak ada hubungannya dengan saya.
Wajah Meng Lige menjadi dingin saat dia memarahi, bukankah bangsawan muda Ling terlalu tidak berperasaan? Bagaimana kamu bisa menguasai dunia seperti itu? Ling Tian mencibir dan berkata, jika keluarga Ling saya tidak memiliki ambisi, kami hanya dapat bertahan dengan menjadi tidak berperasaan. Jika keluarga Ling saya tidak memiliki ambisi dan memilih untuk menyelamatkan rakyat jelata saat ini, kami hanya akan mengundang kehancuran kami. Ini adalah tanpa kecuali. Tuan dapat mengatakan bahwa saya tidak berperasaan, tetapi apakah Tuan tahu berapa banyak orang yang dapat diberi makan oleh keluarga Ling saya jika kita tidak mengambil satu tael perak? Apakah Tuan tahu berapa banyak keluarga yang akan dihancurkan jika keluarga Ling saya berhenti untuk eksis? Meng Lige berkata dengan dingin, saya tidak tahu, tapi saya bersedia mendengar. Ling Tian menjawab dengan, dan berkata tanpa sopan, apakah Tuan tahu bahwa bisnis keluarga Ling saya telah berkembang pesat selama bertahun-tahun dan tidak lagi terbatas pada Sky Bearing? Bisnis keluarga Ling tersebar di seluruh benua dengan kami memiliki banyak cabang bahkan di benua angin surgawi dan matahari surgawi. Sebagai hasil dari bisnis ini, keluarga Ling menyediakan setidaknya 500.000 pekerjaan untuk orang-orang. Menghitung keluarga dari orang-orang ini, keluarga Ling kami memberi makan setidaknya 2 juta orang. Saat orang-orang ini cukup makan, mereka juga akan dapat membantu orang lain untuk mencegah ribuan orang mati kelaparan. Jika keluarga Ling saya menghilang saat ini, beberapa ratus ribu keluarga pasti akan hancur, apakah Tuan setuju dengan itu? Saat dia mengatakan itu, Ling Tian berdiri, jika keluarga Ling saya melakukan tindakan amal skala besar untuk menyelamatkan korban kelaparan di sekitar, kami pasti akan dapat menyelamatkan jutaan nyawa. Pada saat itu, prestise keluarga Ling kita akan seperti matahari di langit, dan kita akan menjadi sosok seperti dewa di hati orang-orang. Namun, itu pasti akan menjadi tabu besar bagi keluarga Ling kita. Jika kita tidak memiliki hati untuk menguasai benua, kita pasti akan dibantai. Tatapan dingin bersinar di mata Ling Tian saat dia menatap Meng Lige, tidak ada penguasa yang bisa mentolerir keberadaan seperti itu. Sementara keluarga Ling akan menjadi dewa dermawan di mata rakyat, kami pasti akan menjadi musuh terbesar di mata kekaisaran. Wajah Meng Lige berubah, dan dia sudah tahu apa yang akan dikatakan Ling Tian. Karena itu, dia tidak bisa membantu tetapi mendesah. Saat ini, apa yang harus dilakukan keluarga Ling saya? Ling Tian berkata perlahan dan dengan nada yang dalam, dengan kehadiran keluarga Ling, kami masih dapat menawarkan bantuan jika kami melihat rakyat jelata menderita. Tetapi jika keluarga Ling saya menghilang, bahkan jika rakyat jelata di dunia adalah untuk memuja kami, bagaimana mereka bisa menyelamatkan banyak nyawa di keluarga Ling saya? Dengan demikian, apa gunanya bagi saya untuk mendapatkan hati rakyat jelata? Jika bangsawan muda ini memperlakukan mereka sebagai semut, setidaknya saya akan dapat memastikan mata pencaharian mereka. Jika saya memperlakukan mereka sebagai saudara, saya hanya akan merugikan mereka. Keluarga Ling saya akan hancur karena saudara-saudara ini. Jika keluarga Ling kami binasa, aset kami akan dibagi dan pekerja yang tak terhitung jumlahnya yang dulu bekerja untuk keluarga Ling saya tidak akan berbeda dengan korban kelaparan. Sementara keluarga Ling saya akan menyelesaikan tindakan amal, itu akan menjadi kesalahan terbesar kami. Sebab dan akibat, dengan sebab timbul akibat dan dengan akibat timbul sebab. Apa yang Tuan pikirkan tentang itu? Meng Lige menggelengkan kepalanya sambil menghela nafas, bangsawan muda benar dan kata-katamu adalah kebenaran. Meskipun bangsawan muda bisa menjadi individu yang ambisius, tindakanmu bukanlah tindakan pahlawan. Ling Tian tertawa terbahak-bahak, mengapa Tuan harus menyatakan yang sudah jelas? Anda harus tahu bahwa orang-orang yang mampu mencapai hal-hal hebat selalu adalah individu yang ambisius. Pahlawan, pahlawan bisa menjadi jenderal yang hebat untuk menang di setiap pertempuran. Pahlawan bisa menjadi panglima pasukan untuk mengumpulkan hati para prajurit. Pahlawan bisa menjadi pejabat pemerintah untuk menjadi penyambung lidah rakyat. Namun, pahlawan tidak pernah bisa menjadi raja, penguasa atau kaisar dan mereka pasti bisa tidak menyebut diri mereka berdaulat. Jika mereka melakukannya, hanya akan ada mayat pahlawan yang mati dan tidak pernah ada raja yang hidup. Bibir Ling Tian kemudian meringkuk dalam senyuman, pahlawan hanya bisa menjadi bawahan bagi mereka yang berambisi. Jika tidak, mereka pasti sudah mati. Keuntungan terbesar dari individu yang ambisius adalah kekejaman mereka, menggunakan segala cara yang mungkin untuk mencapai tujuan mereka. Jadi,
Individu yang ambisius hanya dapat berharap untuk bangkit di dunia yang kacau dan mencapai ambisi mereka. Cacat terbesar dari seorang pahlawan adalah juga kekuatan terbesar seorang pahlawan. Artinya, mereka benar dan menghargai hubungan mereka, menepati janji yang mereka buat. Ada beberapa hal yang harus dilakukan pria dan beberapa tidak. Dengan demikian, seorang pahlawan dapat menjadi terkenal secara instan dalam waktu singkat, waktu kacau. Mereka bahkan dapat meninggalkan nama mereka dalam catatan sejarah. Namun, mereka tidak akan pernah menjadi penguasa bangsa yang besar. Seorang individu yang ambisius akan dapat dengan mudah membunuh seorang pahlawan karena kelemahan seorang pahlawan. Jadi, aku bukan pahlawan, dan aku juga tidak mau menjadi pahlawan. Ling Tian tersenyum seolah ingin mengatakan, saya adalah individu yang ambisius, orang yang akan menguasai dunia. Tiba-tiba, keheningan memenuhi ruangan. Setiap orang menundukkan kepala dalam pemikiran yang mendalam seolah-olah mereka telah mendapatkan pencerahan. Pa. Sementara wajah Meng Lige masih tenang, dia mulai bertepuk tangan dengan tepuk tangan, pandangan yang luar biasa tentang pahlawan. Pandangan yang luar biasa tentang individu yang ambisius. Kata-kata bangsawan muda benar-benar memperluas wawasan saya. Sungguh pandangan yang mencerahkan. Ling Tian lalu berkata sambil tersenyum, saya sudah menjawab pertanyaan Tuan. Saya ingin tahu apakah Tuan puas. Meng Lige mengelus janggutnya dan berkata dengan sungguh-sungguh, kata-kata bangsawan muda adalah kebenaran untuk memerintah di masa kacau dan ajaran sesat dalam pemerintahan. Kalau begitu, Tuan belum menjawab pertanyaan Ling Tian. Ling Tian mengangkat gelasnya dengan santai dan bersulang. Kemudian, dia mengetuk gelas dengan Yu Bingyan di sisinya dan menenggak anggur dalam sekali teguk. Wajah Yu Bingyan memerah saat dia melihat gelas anggur ketiga orang itu sudah kosong. Tetapi karena Ling Tian meminta staf dari Smoky Tea Tower pergi dan Ling Chen tidak ada, putri kecil keluarga Yu hanya bisa menjadi pelayan kecil untuk melayani para tamu. Namun, bukan hanya Yu Bingyan tidak marah sama sekali, dia merasakan rasa manis di hatinya. Untuk Ling Tian mengatakan kata-kata pengkhianatan di depannya, dia pasti memperlakukannya sebagai kerabat dekat. Selain itu, percakapan antara Meng Lige, Tuan Qin, dan Ling Tian adalah percakapan yang sangat rahasia. Meski begitu, Ling Tian tidak repot-repot menghindari Yu Bingyan atau menyembunyikan apapun darinya. Hanya ini saja sudah cukup untuk membuat hati gadis Yu Bingyan terbang melintasi bulan. Ling Tian telah menggunakan tindakannya untuk memberitahu Yu Bingyan sesuatu, kamu adalah wanitaku. Sementara Ling Tian tidak mengatakannya dengan lantang, Yu Bingyan bisa mendengarnya di dalam hatinya. Jika saya bisa hidup sampai usia lanjut dengan Tians dan menjadi wanita yang dipeluknya, betapa hebatnya itu. Saat Yu Bingyan memikirkan hal ini, dia tidak bisa tidak merasa terganggu dengan urusannya sendiri saat dia berbalik dan mulai menangis dalam diam. Akankah aku benar-benar memiliki kebahagiaan itu? Meng Lige kemudian menjawab Ling Tian, saya percaya bangsawan muda sudah sangat jelas tentang situasi benua saat ini. Karena Anda tidak meremehkan pengetahuan saya yang dangkal, saya akan memberikan pendapat saya yang rendah. Dia kemudian berdiri dan mengambil beberapa gelas teh dari set teh di atas meja dan meletakkannya dalam formasi. Ling Tian dan Tuan Qin sudah berdiri untuk melihat apa yang sedang dilakukan Meng Lige. Meng Lige kemudian berkata dengan tenang, saat ini, masa kacau akan menimpa 3 benua. Ini adalah momen bagi karakter ambisius dan heroik untuk menonjol dan bersinar. Mari kita tidak menyebutkan benua angin surgawi dan matahari surgawi terlebih dahulu. Untuk benua bintang surgawi, ada 7 kerajaan dan 9 keluarga besar. Keluarga Yu, Nangong, Ximen, Dongfang, Beiming, Ling, Yang, dan Lei. Selain itu, ada juga keluarga Xiao yang dapat membentuk kekuatan tunggal. Di permukaan, tampaknya seolah-olah berbagai kekuatan semuanya harmonis dan tidak menyerang wilayah satu sama lain. Namun, mereka semua diam-diam menggunakan semua cara yang mungkin dan ingin menelan benua bintang surgawi. Tidak ada yang bisa menghindarinya. Setelah berhenti sejenak, Meng Lige menerima cangkir teh dari Ling Tian dan meminum setengah cangkir teh sebelum melanjutkan, Kekaisaran Dewa Bulan terletak di tempat terpencil dan merupakan negara miskin. Jika suatu kekuatan mampu menguasai benua, 1 dekrit saja sudah cukup untuk merebut Kekaisaran Dewa Bulan. Karena itu, tidak perlu membicarakannya. Setelah itu, Meng Lige kemudian mengambil salah satu cangkir di atas meja.
Sangat disayangkan bahwa keluarga kekaisaran masih mengabaikannya. Dengan kehadiran keluarga Ling, keluarga kekaisaran Sky Bearing hanya ada dalam nama dan tanpa substansi apapun. Dengan demikian, mereka dapat digantikan oleh keluarga Ling. Meng Lige mengungkapkan sebuah senyuman, Ling Tian kemudian tertawa pahit dan menjawab, Tuan benar-benar memikirkan keluarga Ling saya. Kakek saya adalah pejuang setia kekaisaran, dan ayah saya tidak sepertinya bosan. Kata-kata Ling Tian sepertinya menunjukkan fakta bahwa ayah dan kakeknya setia kepada keluarga kekaisaran kecuali dirinya sendiri. Arti kata-katanya benar-benar jelas. Meng Lige tertawa dan mengabaikan Ling Tian, berkata, mari kita bicara tentang Zheng Selatan dan Kekaisaran Wu. Meskipun kedua negara ini tidak memiliki pasukan yang besar, tentara mereka terbiasa berperang dan kekuatan mereka tidak dapat diremehkan. Namun, kedua kerajaan ini selalu menjadi musuh, dan ini adalah sesuatu yang tidak dapat diubah. Jika salah satu dari dua kerajaan itu diserang, kerajaan lain pasti akan mengambil kesempatan untuk mengalahkan mereka saat mereka jatuh. Sementara kerajaan lain dapat membentuk aliansi, kedua kerajaan ini telah berperang selama beberapa generasi dengan permusuhan mereka sedalam lautan, tidak mungkin bagi mereka untuk membentuk aliansi. Oleh karena itu, kedua kerajaan ini tidak akan pernah membuat langkah gegabah sebelumnya mereka memiliki kekuatan mutlak untuk melenyapkan kekuatan lain. Meng Lige kemudian memposisikan ulang cangkirnya lagi, sekarang, situasi benua jauh lebih jelas. Dari kelihatannya, tampaknya hanya ada Ling, Zhao Timur, dan Wei Utara yang tersisa dalam permainan. Namun, ini bukanlah kasus. Keluarga Xiao telah mengincar benua selama bertahun-tahun dan mereka tidak akan pernah melepaskan kesempatan yang begitu baik. Terutama fakta bahwa kekuatan keluarga Xiao telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Dengan membandingkan mereka dengan yang lain kekuatan normal, mereka bisa dianggap sebagai kekuatan nomor satu. Selain itu, masih ada keluarga Yu. Saat dia mengatakan itu, Meng Lige hanya bisa melihat Yu Bingyan. Sementara dia belum memperkenalkan dirinya, bagaimana mungkin Meng Lige tidak menebak bahwa wanita cantik di depannya ini adalah putri kecil dari keluarga Yu. Saat Meng Lige memandangnya, wajahnya tidak bisa tidak berubah. Ling Tian kemudian mengulurkan tangannya dan meraih tangan Yu Bingyan dengan ringan, tidak apa-apa. Tuan bisa merasa bebas untuk mengungkapkan pikirannya. Meng Lige tersenyum sebelum melanjutkan, keluarga Yu adalah keluarga berusia 1000 tahun dengan fondasi yang kuat. Sementara keluarga Yu tampaknya terlepas dari urusan sekuler benua, mereka hanya menyimpan kekuatan mereka. Jika tidak untuk dunia lain yang benar Beyond Heavens untuk menahan mereka di tempat, mungkin. Saat ini, mereka pasti harus dijaga tetapi tidak perlu menempatkan penjaga Anda terlalu tinggi. Bagaimanapun, keluarga Yu tidak sendirian dalam mengincar benua bintang surgawi. Terlepas dari kekuatan yang berada di atas angin pada akhirnya, lawan terakhir mereka pasti adalah keluarga Yu. Pengurangan Meng Lige sangat dekat dengan apa yang telah ditebak Ling Tian sebelumnya. Ling Tian kemudian mengungkapkan pandangan serius saat dia menganggukkan kepalanya. Itu tidak akan terjadi, Yu Bingyan cepat-cepat berkata, keluarga kami menerapkan ajaran leluhur kami, melarang kami berperang memperebutkan wilayah untuk memastikan kelangsungan hidup keluarga kami dalam jangka panjang. Paman pertama tidak akan pernah melanggar aturan negara, keluarga pasti. Selain itu, jika keluarga Yu kita benar-benar menentang ajaran leluhur kita, kita pasti akan menarik Beyond Heavens untuk mengambil tindakan. Konsekuensi dari tindakan itu pasti bukan sesuatu yang dapat kita tanggung. Paman pertama akan pasti tidak mau mengambil risiko seperti itu. Ling Tian tertawa getir dan berpikir, keluarga Yu mungkin akan menentang ajaran leluhur mereka kali ini. Terlepas dari keluarga, tidak mungkin bagi mereka untuk menahan ambisi mereka ketika dunia berada dalam jangkauan tangan, bahkan orang suci tidak terkecuali, apalagi karakter ambisius seperti Yu Menlou. Dengan menggunakan Yu Mantian sebagai pembanding, Ling Tian dengan mudah dapat menilai fakta bahwa kekuatan Yu Manlou benar-benar berada di atas kekuatannya. Bersama dengan dukungan kuat dari keluarga Yu, bahkan jika Beyond Heavens mengirimkan orang-orang mereka, mereka mungkin tidak dapat menghentikan keluarga Yu. Adapun Wei Utara yang berbagi wilayah dengan keluarga Yu, sementara kekuatan mereka telah tumbuh dalam beberapa tahun terakhir, Kaisar saat ini sedang sakit dan putra mahkota Wei Chengping mengendalikan otoritas politik dan militer. Dia baru saja kehilangan satu langkah dari mendapatkan gelar Kaisar. Meskipun dia adalah individu yang kejam dan licik, dia masih kekurangan keberanian dan keluasan pikiran untuk benar-benar mencapai hal-hal hebat.
Mungkin dia telah berada di atas angin untuk sesaat, tetapi tidak mungkin baginya untuk melakukannya jadilah pemenang terakhir. Jadi, pada akhirnya, hanya ada 3 keluarga yang bertarung dan 1 yang menonton. Ling, Zhao Timur, dan Xiao secara alami akan menjadi orang yang bertarung dengan keluarga Yu yang menonton di samping. Namun, yang terakhir pemenangnya belum bisa diprediksi. Meng Lige kemudian menunjukkan senyum yang dalam. Itu benar, keluarga Dongfang selalu tak terduga. Dari sudut pandangku, jika kita menghapus keluarga Yu dari 8 keluarga besar, keluarga Dongfang akan menjadi yang terkuat. Kata Ling Tian dengan pertimbangan. Tidak, Meng Lige tidak setuju dan berkata sambil tersenyum, keluarga Dongfang hanya bisa menjadi yang ketiga. Adapun yang kedua, seharusnya keluarga Ling. Kekuatan keluarga Ling sangat dalam hingga menakutkan. Bahkan jika bangsawan muda harus menyatakan dirimu sebagai orang nomor 1 di dunia, Li Ge akan mempercayainya. Ling Tian tertegun sejenak sebelum tertawa, Tuan memang orang bijak. Meng Lige sangat mengagumi bagaimana Ling Tian tidak repot-repot menyangkal apapun dan merasa sangat nyaman di hatinya. Bangsawan muda Ling, Anda tidak perlu berpikir untuk membodohi bagi bangsawan muda untuk menyembunyikan diri selama bertahun-tahun, bagaimana mungkin Anda mengungkapkan kekuatan Anda begitu mudah jika Anda tidak terlalu percaya diri dengan kekuatan di tangan Anda? Dengan kesabaran bangsawan muda, seharusnya tidak sulit bagi Anda untuk menyembunyikan diri selama 3-5 tahun lagi, bukan? Ling Tian menjawab sambil terkekeh, sebenarnya, saya tidak terlalu percaya diri saat ini. Tetapi jika Tuan dapat mendukung saya, setidaknya ada 50% kemungkinan saya dapat memperoleh dunia. Kata-kata Ling Tian diucapkan dengan tawa seolah-olah itu adalah lelucon tetapi tampak nyata. Meng Lige tertawa terbahak-bahak dan menggelengkan kepalanya, menganggukkan kepalanya, lalu menggelengkan kepalanya lagi. Seolah-olah dia telah setuju tetapi seolah-olah dia tidak setuju. Saat mereka berdua saling memandang, mereka tertawa bersama. Di sampingnya, Tuan Qin sudah menggelengkan kepalanya saat dia menghela nafas, hais. Di satu sisi, adik laki-lakiku. Di sisi lain, muridku. 1 rubah tua dan 1 rubah kecil. Aku benar-benar tidak tahu apa yang kalian berdua pikirkan. Yu Bingyan juga tertawa terbahak-bahak saat mendengar itu. Awalnya, dia tidak setuju dengan apa yang mereka berdua katakan dan mulai cemberut. Namun, dia mulai tertawa ketika Tuan Qin mengatakan itu. Malam telah tiba, dan angin dingin bertiup dari jendela. Keharuman seperti bunga melayang ke dalam ruangan saat semua orang menjadi segar dari wewangian tersebut. Pada saat ini, Ling Chen yang berpakaian hitam melayang ke dalam ruangan seperti awan dan menggelengkan kepalanya ke arah Ling Tian. Ling Tian kemudian maju selangkah dan memeluknya ke dalam pelukannya. Dengan sedikit sakit hati, dia bertanya, apakah kamu lelah? Biarkan saya mengirim seseorang untuk menyiapkan makanan untukmu. Ling Chen tersenyum puas dan berbaring di pelukannya diam-diam, menutup matanya tanpa berkata apa-apa. Tuan Qin dan Meng Lige mengeluarkan batuk kering bersama dan berbalik. Pada saat yang sama, mereka mengutuk pelan tentang penurunan standar moral di kalangan generasi muda. Memikirkan bahwa pasangan muda ini akan menunjukkan kasih sayang mereka di depan mereka berdua. Sungguh tindakan yang tidak masuk akal. Jejak kecemburuan terlihat di mata Yu Bingyan saat dia menggigit bibirnya tetapi tidak mengatakan apa-apa. Ling Tian kemudian melepaskan Ling Chen dan dia menyelinap keluar dari pelukannya. Pada saat ini, Ling Chen akhirnya menyadari bahwa dia telah bertindak tidak tepat, wajahnya memerah saat dia bersembunyi di belakang punggung Yu Bingyan tanpa berani menunjukkan wajahnya lagi. Ling Tian tertawa dan berkata, tindakan keluarga Simen hari ini terlalu aneh. Bagaimanapun, mereka adalah salah satu dari 8 keluarga besar dengan warisan lebih dari 100 tahun. Beberapa hari yang lalu, aku membunuh beberapa orang-orang mereka dengan putra bungsu dari kepala keluarga mereka termasuk di antara kelompok itu. Hari ini, saya mempermalukan mereka di depan orang banyak dan mereka masih tidak bereaksi. Ini terlalu aneh dan jadi saya mengirim Chener untuk menyelidiki ke dalam masalah ini. Saat dia mengatakan itu, dia menatap Ling Chen dengan tatapan penuh perhatian, siapa yang mengira dia akan pergi selama setengah malam. Pada saat ini, Tuan Qin, Meng Lige, dan Yu Bingyan tampaknya telah tercerahkan. Tidak heran kalau Ling Tian akan menunjukkan sakit hati seperti itu. Ternyata, wanita cantik di depan mereka ini baru saja menghabiskan setengah malam di atap ekstrim Joy Chamber. Pada saat yang sama, gelombang rasa hormat memenuhi hati mereka.
Yu Bingyan kemudian menggerakkan bibirnya dan berkata, untuk masalah seperti itu, mengapa kamu tidak membiarkan bocah kecil itu melakukannya? Mengapa saudari Ling Chen perlu mengambil tindakan secara pribadi? Aku tidak percaya kamu akan tahan, untuk membiarkan wanita cantik yang menjungkir-balikan negara ini melakukan hal seperti itu. Ketika dia mengatakan, bocah kecil itu, dia jelas mengacu pada Ling Jian dan yang lainnya. Ling Tian terkekeh di dalam hatinya, suasana hati gadis ini benar-benar berubah begitu cepat. Beberapa waktu yang lalu, dia masih cemburu dan sekarang dia memarahiku demi Ling Chen. Tiba-tiba, yang keras terdengar, dan Ling Tian adalah yang pertama bereaksi. Dalam sekejap, tubuhnya sudah melintas di depan Meng Lige. Dia mengusap tangan kanannya, dan dia merasakannya mati rasa saat panah besi muncul di tangannya. Seorang pembunuh. Selain itu, target pembunuh itu bukan siapapun dari keluarga Ling tetapi Meng Lige. Mengapa demikian? Saat Ling Tian menyebarkan akal sehatnya, dia mendengar suara tajam suara mendesing lagi dan 3 anak panah terbang ke arah mereka. Targetnya masih Meng Lige. Dengan gerak kaki yang lincah, Ling Tian sudah menangkap 3 anak panah di tangannya. Dengan tendangan ringan, meja besar itu terbalik dengan permukaan meja menutupi separuh jendela. Pada saat yang sama, Ling Chen melambaikan lengan bajunya, dan semua lilin di kamar wewangian surgawi padam. Mengandalkan kegelapan, yang lain telah menyembunyikan diri dari pandangan dari jendela di bawah instruksi Ling Chen. Ling Chen sendiri berdiri tegak saat dia bersiap untuk bertempur dengan matanya yang berkilat dalam kegelapan. Setelah semua orang pulih dari keterkejutan awal, mereka menyadari bahwa Ling Tian telah menghilang. Memegang 4 panah besi di tangannya, Ling Tian melayang keluar jendela dengan niat membunuh yang membara di dalam hatinya. Tepat ketika tubuhnya hendak melayang keluar jendela, jari kakinya mengetuk ambang jendela dan dia terbang ke udara. Jubah putihnya berkibar tertiup angin dengan tubuhnya sudah naik 30 kaki ke udara. Di bawah sinar bulan, Ling Tian bisa melihat 3 sosok hitam dengan cepat berlari dari pandangannya ke timur. Sambil mendengus, tubuh Ling Tian berputar di udara dan dia mengayunkan lengan kanannya. Panah tajam di tangannya kemudian ditembakkan seperti pencahayaan hitam, seolah-olah mereka telah menembus ruang untuk segera muncul di belakang 3 sosok berpakaian hitam. Hanya pada saat itulah peluit nyaring dari anak panah yang menembus udara terdengar. Peluit keras memenuhi seluruh langit malam. Lemparan Ling Tian mengandung 120% dari kekuatan batinnya. Asap bahkan terlihat keluar dari telapak tangannya dari gesekan anak panah ke kulitnya. Ketiga sosok berpakaian hitam itu tahu betapa kuatnya panah cepat itu dan tahu bahwa mereka harus memblokirnya. Dengan seruan perang yang keras, mereka bertiga mengangkat pedang mereka untuk memblokir panah. 3 poni seperti guntur kemudian terdengar. Panah mendarat di tanah tetapi ketiga pedang besi itu benar-benar hancur. Seberapa kuat serangan kekuatan penuh Ling Tian yang marah. Tubuh ketiga pria berpakaian hitam itu bergetar saat mereka masing-masing mengeluarkan seteguk darah dari kekuatan tabrakan. Dengan menyedihkan mundur 2 langkah, mereka ambruk di lantai seolah-olah mereka menderita luka dalam yang serius. Ling Tian masih melayang di udara saat dia menyaksikan semua ini. Tepat ketika dia ingin mendorong dirinya ke depan untuk menangkap mereka, dia merasakan bahaya yang besar. Dari atap kamar impian surgawi, kilatan terang terlihat mengisi tubuh Ling Tian. Bahkan sebelum mencapai Ling Tian, pelangi besar bisa dilihat. Sebenarnya ada seseorang yang bisa menjadi satu dengan pedang, menyerang Ling Tian dengan niat membunuh yang tidak terselubung. Perangkap pembunuhan.